Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di CDT ITB 2024 day kedua. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Atau ada nih yang lagi sakit? Gak ada kan? Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke teman-teman, sebelum memulai day 2 kali ini, kita bakalan mulai dengan tagline. Ada masih ingat semua kan? Kalau aku bilang CDT ITB 2024, teman-teman jawab, siap membangun mahasiswa berkarakter. CDT ITB 2024, siap membangun mahasiswa berkarakter. Yeay. Nah, teman-teman, di hari pertama kemarin kita udah mengetahui nih gimana adaptasi secara umum dan juga penyesuaian dalam lingkup akademik. Di hari kedua ini kita akan membahas adaptasi atau penyesuaian dalam lingkup institusi, sosial, dan juga konsep personal lainnya. Nah, sebelum itu mari kita masuk ke topik yang pertama. Sebelumnya kita akan masuk ke lingkup penyesuaian diri dalam lingkup institusi atau disebut juga dengan institutional adjustment. Nah, tapi kita bakal bahas dulu nih hadiah yang kemarin teman-teman udah bawa dan kerjain tentang first impression mengenai tentang ITB. Ada yang mau nyampaikan pendapatnya nggak? Oke, kamu silahkan. Oke, jadi gitu tuh teman-teman pendapat dari dia. Sekarang ada yang mau nambahin nggak pendapatnya tentang first impression tentang ITB? Oke, kamu boleh. Oke, begitu. Tentunya pendapat kita tentang ITB bermacam-macam ya teman-teman. Walaupun berbeda, namun ketika kita sudah menjadi bagian dari ITB, maka penting bagi kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan institusi tempat kita menuntut ilmu. Penyesuaian diri dengan ITB ini disebut dengan institutional adjustment. Apa sih institutional adjustment itu? Mari kita simak materi selanjutnya. Oke teman-teman, institutional adjustment merujuk pada komitmen yang dimiliki mahasiswa terhadap tujuan institusi pendidikan serta sejauh mana ketertarikan serta kualitas hubungan mahasiswa dengan institusi pendidikannya. Istilah lain yang serupa adalah kelekatan institusi atau institutional attachment, di mana hal ini mengacu kepada sejauh mana mahasiswa berkomitmen untuk memenuhi tujuan dari institusi pendidikan, mengembangkan kelekatan emosional dengan komunitas kampus, dan kualitas dari hubungan yang dimiliki dengan institusi pendidikan. Aspek ini memberikan gambaran mengenai kepuasan seseorang terhadap institusi tempat mereka belajar, atau dalam konteks kali ini merupakan kepuasan mahasiswa terhadap ITB sebagai institusi pendidikan. Menurut Lee dan Fletcher menemukan bahwa kesuksesan adaptasi di tahun pertama disumbang oleh ketertarikan emosional individu dengan institusi. Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan institusinya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kesesuaian nilai personal yang dianut oleh mahasiswa dengan nilai-nilai institusi. Pascarella dan Terenzini menyebutkan terdapat dua proses ketika seseorang mahasiswa masuk ke dalam suatu institusi baru. Proses pertama yakni the socialization, yang menyebabkan penyeleksian nilai atau value yang menjadi kepercayaan serta sikap yang dibawa sebagai respon terhadap pengalaman institusi baru. Proses yang kedua yakni socialization, yang merujuk pada terpaparnya seorang mahasiswa dengan nilai-nilai yang baru, sikap, keyakinan, serta sudut pandang yang dimiliki suatu institusi. Nilai-nilai baru tersebut teraplikasi dalam bentuk tata tertib kampus, iklim universitas, fakultas maupun jurusan, serta iklim pembelajaran yang diciptakan oleh dosen. Nah,
di tahun pertama di ITB tuh ada yang namanya TPB teman-teman. TPB tuh biasanya mahasiswanya bilang tahap paling bahagia. Kenapa tuh? Karena di TPB tuh aku sendiri ya merasakan cukup tenang flow-nya, tapi cukup chaos juga. Nah, karena di TPB tuh teman-teman bisa memilih antara benar-benar fokus belajar di akademik, atau bisa juga memilih berkecimpung juga di organisasi atau kepanitiaan. Nah, kalau pengalaman aku sendiri tuh, aku ikut tuh satu organisasi aja sih masih, dan aku juga harus bisa nyesuaiin akademik aku nih. Di satu sisi aku kayak di setiap akhir pekan ikut kaderisasi, ikut kepanitiaan, dan lain-lain. Tapi di hari Senin sampai dengan Jumat, aku tuh ngefokusin di kegiatan akademik, harus full, karena kegiatan sosial dan juga kegiatan akademik harus seimbang. Nah, di ITB sendiri ada beberapa budaya nih teman-teman yang bisa teman-teman dapatin nantinya. Nah, kayak kemarin tuh pertama kan udah PMB, ada juga arak-arakan. Nah, kemudian nanti bakalan ada namanya TPB Cup. Di situ teman-teman semua bakal berlomba kegiatan olahraga juga seni. Nah, selanjutnya bakalan ada wisuda dan juga arak-arakannya. Di situ kita bakal lihat gimana setiap himpunan jurusan dari mahasiswa tuh mengarak mahasiswa yang sudah lulus nih teman-teman setelah wisuda, setelah berjuang selama 4 tahun lebih atau 3 tahun. Dan pastinya seru-seru dong. Dan kemudian kalau di fakultas aku sendiri tuh FITB ada yang namanya sekolah kebumian. Nah, di situ tuh kita semua membangun satu sama lain sebagai satu fakultas. Dan di situ kita bakal dapetin yang namanya jaket kebumian. Nah, dan itu cukup seru sih karena kita jadi bonding satu angkatan. Nah, dan setelah itu kalau di FITB sendiri ada kegiatan lainnya namanya Earth Day. Nah, di situ teman-teman semua bakal memberi insight-insight baru kepada masyarakat tentang bagaimana cara menjaga bumi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk lebih mengerti nih konsep tentang institutional adjustment ini, kita bakal nonton video. Mari kita tonton videonya. Oke, videonya udah selesai. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau nyampe pendapatnya nggak dari video tadi? Oke, kamu silahkan. Ya, ada yang mau nambahin pendapatnya lagi nggak? Oke, kamu. Ya bener ya semua teman-teman yang teman-teman sampaikan tadi. Dari video tersebut kita mengetahui bahwa dalam perguruan tinggi akan ada beragam kegiatan, aturan, nilai dan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Belum tentu aturan dan budaya tersebut sesuai dengan kebiasaan atau pandangan pribadi kita. Namun, hal ini menjadi tuntutan eksternal yang akan menjadi hambatan bagi kita jika tidak dapat menyesuaikan diri. Sebagai contoh nih, kita menemukan ada panduan mengenai cara untuk menghubungi dosen. Kita merasa hal tersebut terlalu kolot dan tidak penting. Tapi ternyata untuk para dosen di ITB, hal ini sangat penting. Karena apa? Karena dosen-dosen di ITB itu menjunjung tinggi moral dan juga norma serta sopan santun. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan diri untuk mengikuti tata cara dalam menghubungi dosen. Selain itu, ketika kita sudah menjadi bagian dari sebuah institusi, khususnya ITB, dengan sendirinya kita akan ada pandangan dari orang di sekitar kita. Akan ada cap gajah yang melekat pada mahasiswa ITB. Atau ada juga yang bilang ITB itu institut terbaik bangsa. Atau kemarin di PMB ada tulisan, "Selamat datang putra-putri calon pemimpin terbaik bangsa." Nah, dengan adanya pandangan-pandangan tersebut, ada tanggung jawab yang perlu kita emban untuk menjaga nama baik dan kepercayaan orang terhadap ITB. Hati-hati ketika mengambil sikap dan dalam keseharian kalian. Misalnya,
saat kalian berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, saat menggunakan media sosial, dan dalam kegiatan keseharian lainnya. Dalam lingkup menyesuaikan diri di institusi, beragam tuntutan tersebut seringkali tidak tersampaikan secara jelas dan spesifik, dan sumbernya bisa dari mana-mana. Semakin kita proaktif untuk mencari tahu tuntutan tersebut, semakin kita lebih terarah dalam menyesuaikan diri di ITB ini. Gitu teman-teman. Nah, karena institutional adjustment sudah selesai, ada yang mau bertanya dulu nggak tentang materi kali ini? Gak ada? Atau semua udah ngerti nih? Yang ngerti tunjuk tangan deh. Wah, udah ngerti semua nih. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu nih dengan cara pakai tagline deh. Oke, berdiri semua. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Yeay.